Halo, perkenalkan, nama saya Irul. Selamat datang di audiobook novel Angan Senja Senyum Pagi. Sekarang sudah memasuki episode 4. Sebelum Anda mendengarkan dan menonton video ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu, di-komen, dan di-share kepada teman-temannya. Aku baru beres sidang, ujar Hari pendek. Gimana persiapan pernikahan kita? Ia membuka pintu belakang sedannya, menaruh tas, lalu menutupnya lagi. Dari balik telepon, calon istrinya, Pagi, sepertinya sedang menjelaskan sesuatu yang panjang. Hari mengerutkan dahinya sambil bersandar ke mobilnya. Ia menggerak-gerakkan bibir dan tangannya menirukan Pagi yang cerewet. Sesekali ia mengada sambil memicingkan mata. Matahari terik sekali. Ya udah, nanti malam aja kita diskusiin. Gampang kan? Tapi harus sampai tuntas, gak bisa ditunda-tunda terus. Udah tinggal sebulan lagi. Hari terdengar sedikit kecewa dengan penjelasan Pagi. Aku mau ke kantor dulu, beresin berkas. Kerja sebentar, habis itu mungkin baru bisa cabut. Sekitar jam 8-an kita ketemu. Bellevue Cafe. Harry tampak memberi jeda sejenak, menunggu respon Pagi. Oke, sambungnya. Hari menutup teleponnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lalu ia membuka pintu kemudi, melempar smartphone-nya ke kursi samping dan segera menaiki New Accord-nya. Anak kecil aja didengerin. Ia terdengar menggerutu. Gak penting banget. Di jalan tol, mobil Hari melaju dengan kecepatan cukup tinggi, 100 km per jam. Ia terlihat mengangguk-anggukkan kepala, mengikuti ritme musik yang diputar kencang-kencang dari player di dashboardnya. Hari terlihat bersemangat menyanyikan Get Up dari Rem. Hari, pengacara tampan yang disebut-sebut sebagai yang paling moncer di bidang spesifiknya saat ini. Antitrust, dispute resolution, dan corporate commercial matters. Di usianya yang belum menyentuh angka 40, pengacara-pengacara junior, terutama yang perempuan, sangat mengaguminya. Firma hukumnya dianggap yang paling bisa diandalkan untuk urusan korporasi dan bisnis-bisnis berskala besar. Apalagi yang ia cari? Apalagi nanti setelah menikah. Ia sudah tak perlu lagi memikirkan status sosialnya yang kini dipertanyakan banyak orang. Semuanya akan lebih stabil dan ia bisa konsentrasi membangun karirnya yang cemerlang. Di dunianya sebagai pengacara, Hari dikenal cerdas dalam mencari lubang kecil dalam sengkarut konflik hukum dalam kasus-kasus yang dihadapinya. Maklumlah, lulusan fakultas hukum dari universitas terkemuka di Belanda. Satu-satu kelemahannya barangkali adalah caranya mengelola emosi. Sikapnya yang temperamental kerap membuatnya berada dalam masalah. Seperti kali ini. Berkali-kali ia menekan klakson mobilnya. Umpatan-umpatan kasar keluar dari mulutnya. Semua nama dari binatang yang dianggap hina dan lazim dijadikan cacian untuk seseorang yang ingin kita tindas atau rendahkan satu persatu diteriakan. Di hadapannya sebuah jeep berjalan bersisian dengan truk yang jelas tak punya kekuatan lebih ditanjakan. Sialnya, truk itu di sisi paling kanan. Hari tak punya ruang untuk bergerak. Tak puas karena merasa jeep di depannya tak mengindahkannya, Hari memutar setir, menginjak pedal gas, dan menyalip mobil itu dari bahu jalan tol. Kini kecepatan mobilnya dengan mobil di sampingnya hampir sama. Hari menurunkan kaca jendelanya. Baru belajar nyetir gak usah ke jalan tol, bego. Tak lama, kaca mobil di sampingnya bergerak menurun. Seorang bapak berusia 50 menatap dingin ke arah Hari. Bapak itu memberi syarat, telunjuknya mengarah ke sebuah benda yang menggantung di cermin depan mobilnya. Norak, teriak Harry, refleks.
Hari baru sadar jika bapak itu menunjuk sebuah lencana. Lencana yang ia tahu hanya dimiliki anggota TNI dengan pangkat yang cukup tinggi. Sit, empatnya. Kini ia merasa berada di suatu yang salah. Meski rasa kesal tak bisa ia tutupi. Tapi cara nyetir bapaknya ngawur, teriaknya. Di jalan tol ada batas kecepatan minimum, Pak. Si bapak masih dingin. Sejenak ia menatap tajam ke arah Hari. Meski masih terus berusaha fokus mengemudi, Hari merasa ia sudah mencari perkara dengan orang yang salah. Meski ia masih berani untuk berdebat, ia menginjak pedal gasnya lebih dalam, memacu mobilnya lebih kencang lagi, sebelum secara simultan berpindah ke lajur kanan dengan kecepatan yang tinggi. Ia baru saja memperingatkan seseorang tentang kecepatan minimum di jalan tol. Meski ia juga baru saja mengabaikan fakta bahwa juga ada kecepatan maksimum di jalan tol. Malam itu, Hari baru saja mematikan komputer di meja kerjanya, lalu bergegas mengemasi barang-barang di tasnya. Ia berjalan ke arah luar kantor ketika pesan itu terbuka di layar telepon genggamnya. Han, malam ini aku gak bisa ke Belku. Besok pagi kita teleponan aja. Embun minta ditemenin latihan. 2 hari lagi dia ada resital. Hari membaca pesan itu dengan wajah yang kesal. Langkahnya tetap tepat. Hari menelpon pagi, tak diangkat. 3 kali ia mencobanya, tak kunjung diangkat. Ia berteriak kesal, lalu mengetik dengan tergesa-gesa. Gak bisa suruh belajar aja sendiri. Kamu kan udah janji. Ia menjawab pesan WhatsApp tadi. Tetapi tak ada jawaban apa-apa dari pagi. Hanya ada satu tanda centang di ujung kalimatnya. Wajah Hari semakin kesal. Padahal aku udah nunda kerjaan penting demi ngobrolin pernikahan kita. Tahu gitu, aku ketemu sama calon klienku aja. Hari tak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan pesan itu. Ia menyalakan remote mobilnya. Lampu depan berkedip 2 kali. Masih tak ada jawaban. Ia mengganti layar pesan ke layar kontak di smartphone-nya. Jempol kanannya mencari sebuah nama. Cahaya di layar itu memantul di matanya, hingga jempolnya berhenti di satu nama. Untuk akhirnya ia membuat sebuah panggilan. Halo, Mai? Kita ketemu di Belku aja, ujarnya. Terima kasih sudah mendengarkan episode 4. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.